teman di bawah pun tahu. Jangan nanti dipikir Bang Iso ini penyamar, ya kan? Nanti komal saya yang kena fitnah, ya kan? Oke, kita buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, buat teman-teman di bawah, ya atau buat penonton di sini. Ya, kali ini yang akan berdiskusi adalah Bang Isos dengan Kakak Resmol. Di mana Bang Isos ini beragama apa, Bang Isos? Iya, Kristen di nama apa, Bang? Gak ada denom. Oke. Kakak Resmol agamanya apa, Kakak Resmol? Kristen Protestan. Jadi yang berdiskusi kali ini di Kaumal Bang Faruk, ya ini antara Kristen dengan Kristen, ya. Bang Faruk hanya menyediakan wadah saja, ya, menyediakan Kaumal saja teman-temannya. Ya, silakan Bang Resmol dan Kakak Resmol. Bang Faruk apa? Mute dulu, silakan. Makasih ya host ya, karena saya juga kalau naik di komal-komal Kristen, fitnah selalu. Saya dikatakan Islam lah, saya yang dikatakan ateis lah, saya dikatakan. Kan semua kan sama, semua agama kan yang cuma satu. Oke, kalau memang kamu benar-benar Kristen atau pengikut Yesus saja, maka kita akan buktikan. Kalau memang kamu Kristen pengikut Yesus saja, kalau kamu benar-benar menuhankan Yesus saja. Namun pada umumnya Kristen itu menuhankan banyak Tuhan. Tetapi mereka tidak sadar. Sesuai dengan apa yang ada di Bible ini adalah catatan dari Kejadian ke Wahyu itu, ajaran Yudaisme melalui pengajaran Musa, ajaran Yesus dan ajaran Paulus. Namanya Bible ini gabungan keseluruhan kitab di masa lalu. Itu artinya Bible. Seharusnya kalau memang Kristen itu ikut Yesus, cukup mendengarkan pengajaran Yesus saja, bukan menganut ajaran Yudaisme. Mas, doktrin Kristen itu ada Tritunggal, Trinitas, Oneness, JO. Namun itu mereknya aja yang berbeda. Namun intinya tetap juga Trinitas. Selagi memakai 66 kitab. Sesuai dengan sebutannya, Tuhan Yesus Kristus. Tuhan bukan Yesus, Yesus bukan Tuhan, Yesus bukan Kristus, Kristus bukan Yesus. Itu konsepnya. Namun satu di dalam kekristenan, itu menyembah banyak Tuhan. Oke, silakan. Apa yang kamu tanyakan? Respon. Saya rasa seharusnya Bang Isos yang bertanya ke Bang Resmol, ke Kak Resmol, supaya terbuka komunikasinya, Bang. Bang Isos yang bertanya duluan ke Kak Resmol, supaya terbuka dia dialognya gitu loh, Bang. Kalau Abang yang bertanya beliau tidak akan membuka dialognya, Bang. Coba dulu, Bang. Abang enggak salah, Bang. Abang yang tanya, Bang. Kalau Abang tanya ke beliau ini kan orangnya pasif bukan aktif. Maka seseorang yang aktif lah yang akan yang memancing seseorang yang pasif itu supaya dia aktif gitu loh, Bang. Abang yang tanya Bang Isos. Silakan. Resmol. Halo ya, Pak. Apakah Resmol sudah memahami siapa itu Yesus yang sebenarnya? Tuh. Macet. Kebanyakan Kristen ini kasihan juga saya sebagai Kristen ya KTP-nya. Karena memang itu pembodohannya dari atas gitu loh. Dari Bibelnya sendiri yang utama. Resmol. Resmol. Macet. Iya, Pak. Yo, puputang suka na barang nilai suka gimana ini? Ada suka sedikit. Ini kamu mau dapat berkat yang luar biasa dari Tuhan Jack, pengajarannya. Nanti murid-murid Yesus itu yang 12 itu pembangkang semua.
Pendeta-pendeta tidak semua memahami Bibel. Makanya kayak RBN walaupun itu S3 teologi ya, berhadapan dengan saya kejang-kejang itu. Karena keluarga saya itu banyak pendeta, lulusan master teologi dari luar negeri juga. Karena sudah biasa saya berdiskusi. Dan di Indonesia ini banyak keluarga besar saya itu pendeta. Dan selalu saya tantang gitu. Makanya kalau TikTok ini dikira saya itu membuat. Berarti gini Bang Isos ya, Bang Isos, izin aku masuk Bang Isos ya. Abang berarti nggak ke gereja lagi lah Bang ya. Oh tidak. Oke, ketika Anda sudah mengenal Tuhan menurut versi Abang, ya, aku jadi berpikir gini, kan Anda katakan diri Anda adalah Tuhan. Bagi teman-teman Kristen kan gitu. Ketika teman-teman Kristen beribadah, harusnya mereka beribadah di dalam hati mereka, dan ketika mereka tidak mengenal Tuhannya, yang mereka sembah Abang lah jadinya Bang ya, harusnya ya. Bukan. Jadi banyak sebenarnya yang saya sampaikan itu kata kiasan itu. Oh, kata kiasan. Kiasan itu artinya seperti ini. Kalau memang kan Kristen ini selalu menyebut kata Bapa. Kan sebenarnya Kristen yang sejati itu menyebutnya siapa Bapa, kalau kita tanya dia yang sudah paham itu Yesus. Siapa anak? Saya anaknya. Jadi benar-benar satu Tuhannya. Justru yang saudara yang umat Islam yang saya diskusi dengan Bibel itu lebih mudah memahami daripada Kristen itu sendiri. Kalau kita sendiri. Halo, selamat tahun baru Bang Isos. Ini Bang Isos, ini ada Kristen ini Bang Isos. Silakan Bang Isos. Selamat tahun baru Bang Isos. Ya, selamat. Udah makan Bang Isos? Ya, Bang Isos udah makan belum? Ya jelas sudah makan, makanya suara saya kencang. Udah makan. Makan minum dulu. Makanya suara saya kencang. Sudah makan, sudah minum. Itu ada Ibu Nora itu minta kopi dulu. Timur udah minum anggur belum? Minta Ibu Nora kasih kopi dulu Bang Isos. Minum anggur. Oh, Bang Isos. Bang Isos. Bang Isos. Lukas ya. Ibu Nora. Izin Ibu Nora. Sebentar. Bang Timur ini Pak Lukas. Iya. Wah, Ibu lupa Timor Leste bagaimana itu? Izin. Ya, silakan. Oke, Bang Isos. Minta kopi dulu sama Ibu Nora, minum dulu. Tenangkan hati, abang sayang. Halo. Ini Pak Lukas ya? Iya, Bang Isos. Kalau saya kenal Lukas langsung ditendang saya. Udah, tenang aja dulu, minum lagi. Bang Isos. Ya mumpung orangnya di sini Bang Isos. Apakah Yesus Kristus dan Isa Al-Masih itu satu pribadi Bang Isos? Yesus Kristus dengan Isa Al-Masih itu sebenarnya kalau secara jujur ya, Jawab singkat aja kakak saya. Yesus Singkat dan Isa aja. itu sebetulnya sama, cuma narasi ceritanya yang berbeda itu. Narasi ceritanya yang berbeda. Saya ulangi kakak sayang, apakah Yesus Kristus dan Isa Al-Masih itu sama satu orang? Kalau oknumnya itu satu orang. Oke, Bang Isos. Narasi dan alur ceritanya yang berbeda itu. Iya, makasih banyak Bang Isos. Kalau Matius pasal 27 ayat 32 sampai 35, ayat 35-nya itu Yesus Kristus disalibkan. Di dalam hati Bapak Iso, apakah Yesus benar-benar disalibkan, mati di atas kayu salib? Karena saya pengikut sejati Yesus, tentu saya tidak percaya Yesus yang pernah disalibkan, pernah dilahirkan, pernah Oke, Ibu Nora. pernah ditampar. Ya, makasih. Saya aja itu Nora, besar terima kasih. pernah ditampar orang, apalagi Tuhan. Iya. Minta izin Bang Iso, saya kembali ke Ibu Nora. Ibu Nora, terima kasih banyak. Kita satu bangsa dan satu tanah air. Bahasa kita Indonesia. Saya terima kasih Ibu. Pagi-pagi udah saya ketemu Ibu di sini. Salam buat keluarga besar Ibu. Biar kita Waalaikumsalam. kita harmonis di dalam hormat kita terhadap negara ini.
Terima kasih Bang Iso juga Ibu Nora. Ya, terima kasih. Sama-sama. Ronda Bu, Ibu Nora Ronda. Nanti waktu kita bicara adanya. Siap. Ya Bu. Damai sejahtera ditinggalkan bagimu dari Tuhan, cek ya. Ya, terima kasih banyak. Kalau Iso, Bang Iso sebentar. Emang gereja di mana kok itu? Kok emang gereja di mana? kalau saya ini nggak bergereja lagi. Sejak kapan? Sejak Lama kapan? sudah lama sekali. Jadi melakukan ibadah penyembahan Ya, kepada kalau saya dalam memuliakan Yesus itu dari perkataan, perilaku, keseharian itu. Karena sebab itulah yang diajarkan Yesus, bukan joget-joget di gereja kayak orang gila. jadi tetap menanti kerajaan jadi Yesus tetap ya. menanti kerajaan Nah, Yesus ya. kalau saya menanti kerajaan enggak. Orang yang menantikan Yesus kedua kali itu orang yang halusinasi. Halu. Makanya saya katakan kepada mereka, kalian kan percaya banyak itu akan datang. Saya lah Tuhan yang dari itu. Saya mau mendobrak supaya akan itu terbuka. Nggak apa-apa. Jadi begini Bang Iso. Di dalam keyakinan umat Muslim pun Nabi Isa itu akan diutus oleh Allah lagi, diturunkan lagi untuk meneruskan syariat baginda Rasulullah Nabi Muhammad. Syariatnya apa? Itu mengajarkan tauhid, menyembah hanya kepada satu Tuhan. Karena pada waktu Yesus terangkat ke langit, mereka ini kan ada di jalan Allah. Tidak ada lagi yang diturunkannya pada waktu masa itu, belum ada diturunkannya Nabi berikutnya. Jadi pada waktu itu bangsa Yahudi dijajah oleh bangsa Romawi. Nah, jadi pengikut Yesus ini yang beragama Nasrani ini akhirnya ada yang dibawa oleh bangsa Romawi. Nah, orang Romawi itu bangsa Yunani itu terkenal dengan penyembahan kepada dewa-dewa. Nah, jadi sebagian mereka itu mengikuti. Tolong mintakan kopi gua sama ibu itu tadi. Romawi. Kopi gua tolong mintakan nih. Iya ditinggalkan tadi. Itu menuhankan yang bersosok makhluk. Jadi kalau di dalam Islam betul. Nabi Isa itu akan datang lagi kedua kali. Untuk meneruskan syariat yaitu Nabi Muhammad, yaitu mengesahkan Tapi kan secara ilahi, bukan secara manusia. Secara manusia. Yesus dilahirkan Tetap manusia. Yesus dilahirkan manusia dan akan diturunkan juga sebentar dan akan diturunkan juga menjadi manusia, tetap manusia. Hakikatnya itu manusia Bukan ya. Tuhan. Ilahi itu tidak ada. Kalau secara manusia lagi, karena Yesus sudah bicara sama saya. Nanti bisa libatkan lagi saya nggak mau lah. Bukan Enggak, ini itu si Genius man. Bentar Bang, si Genius man ini typing di bawah tadi. Dibilangnya si apa Bang Isos ini saksi Jehovah. Betul Bang Isos? saksi Yehova dia itu. Bukan kalau saksi Yehova itu bukan saksi Yehova. Yehova adalah Yesus. Saksi Yehova bukan ditunggal juga. Dengarkan saya. Sebelum saya masuk Islam, tante saya itu saksi Yehova. memang tidak menyembah Saksi Yesus. Yehova memang tidak Bahkan menyembah mereka Yesus. tidak merayakan Natal. Bahkan mereka tidak merayakan tidak Natal. meyakini Karena Yesus mereka lahir tidak meyakini Yesus lahir Tetapi tanggal mereka 25. meyakini. Tetapi Yesus mereka disalibkan, meyakini jangan salah. Yesus disalibkan. Betul. jangan salah. Tapi Saksi Yehova meyakini. Saksi Yesus Yehova lahir. meyakini Yesus dan disalibkan. baru tahu bahwasannya seluruh kekristenan itu saksi Yehova. Error sudah. Seluruh saksi Yehova. Turunkan. Bicara dalil kepada Kristen pasti mereka Tidak apa-apa Bang. Sebentar Bang Iso. Bang Jenius dari Sebentar Bang keimanan Iso. apa? Bang Jenius dari keimanan. Oten jati lah. Kayak iso itu. Oten gak jelas itu. Oke, kita buktikan yang mana sih. Sebentar dulu. Bukan.
Sebentar dulu Bang Iso. Sebentar, nanti ya silakan sama Bang Genius. Sebentar. Begini ya, kami di Islam walaupun berbeda organisasi Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama ataupun apapun itu yang masih diakui oleh Indonesia, kami tidak pernah mengatakan kami Islam sejati. Ya Islam tidak. Kami tetap beragama Gitu loh. Islam. Kami tetap beragama Islam. Organisasi ini kan ada sedikit Organisasi ini kan ada sedikit perbedaan dalam apa? penjabaran Syariat perbedaan tetap dalam sama. apa? Akidah Syariat tetap tetap sama. sama. Siapa Akidah tetap Tuhannya? sama. Allah. Siapa Tuhannya? Apa kitabnya? Allah. Al-Quran. Apa kitabnya? Sholatnya bagaimana? Al-Quran. Sama. Sholatnya bagaimana? Rokaatnya Sama. bagaimana? Sama. Rokaatnya Semua bagaimana? sama. Sama. Mungkin sejatinya itu dia sejati Sebentar dulu. Sebentar dulu. Bang Iso. Sedikit Iso, Nah, ya, sedikit jadi Bang Iso. inilah Nah, bedanya Kristen jadi Abang. inilah bedanya Genius. Kristen Kenapa? Abangku. Ada Bang Genius. GO. Kenapa? Ya Ada kan? GO. Jesus only. Ya kan? Ada Jesus oneness. only. Ada Ada oneness. Ada Unitarian. Denom di dunia ini ratusan ribu loh. Nah, ini nanti yang Kristen menjadi ini. polemik. Nah, ini Kenapa? nanti yang menjadi polemik. Saling Kenapa? mengatakan, Mereka kami saling sesungguhnya mengatakan Kristen. kami Bukan sesungguhnya tuntung. Kristen. Itu kata Bukan tuntung. oneness. Itu Kata kata GO lagi beda. oneness. Kata Kata GO lagi Unitarian beda. beda. Kata Unitarian Saksi beda. Jehovah mengatakan, Unitarian saksi loh, Jehovah Yesus mengatakan, sudah ada mengaku loh, dirinya Yesus Tuhan. sudah ada mengaku Kenapa dirinya disembah? Tuhan. Kenapa Nah, disembah? Advent beda Nah, lagi. Advent beda lagi. Advent melakukan sedikit Advent apa yang melakukan dilakukan oleh sedikit orang apa yang dilakukan oleh orang Yahudi. Tidak makan dua, tidak makan unta, tidak makan unta, tidak makan yang berapa seperti orang apa. Nah, beda lagi dengan apa? Dengan kalau karismatik makan B2, makan B2, tidak makan margota. kalau Salah. Kristen yang lain, Kalau ada sebagian Kristen yang ada yang lain, makan B2, itu sebagian ada yang makan B2, itu Nah ini, darahnya. makanya pertanyaannya, Ini, kalian makanya semua pertanyaannya. mengklaim bahwa Yesus Kalian akan semua datang yang mengklaim kedua. bahwa Yesus akan datang Pertanyaannya yang kedua. begini, Pertanyaannya yang di begini, denom apa yang dipilih yang di Yesus? denom apa yang dipilih Nah Yesus? itu, denom apa? Denom apa? Tritunggal. Denom Yesus Tritunggal. bisa jadi manusia, bisa jadi Tuhan. manusia, bisa jadi 100% Tuhan. manusia, 100% Tuhan. Bisa manfaat Dan Tuhan. Dan Yesus itu oneness. bukan manusia apa? Bukan Dia itu manusia adalah apa? Bapa itu sendiri. Dia itu adalah Allah Bapa itu sendiri. Nah, Ini yang menjadi polemik. ini yang menjadi polemik. Yesus datang untuk siapa? Yesus datang untuk siapa? Sebentar Yesus dulu, ini Bang. datang untuk denom apa? Yesus ini datang untuk denom apa? Silakan, Bang Genius, Bang Iso, silakan. Bang Genius, Biar kulibas dengan anak Paulus ini. Biar kulibas dengan anak Paulus ini. Silakan ya Kristen sejati anak Paulus berkulibas dia. Aduh, penuh kasih lah. Orang Kristen itu penuh kasih. Kalau udah ngomongnya begitu, Maka saya libas kamu dengan nggak ayat-ayat ada orang Kristen ngomong begitu. Orang Kristen tuh bahasanya kasih, sopan, secara ratu. pribadi saya bukan Kristen. Saya Aku Kristen jawab. hanya mengikuti aturan negara. Ini orang lah ya, karena Dari aku mana? lihat Iso ini bukan Kristen. Kenapa aku Siapa bilang yang gitu? Ini siapa orang. yang mengajarkan Kristen? Karena begini, Oh, ada pemahaman Kristen yang menyesatkan, ada yang tidak. Yang menyesatkan itu, kalau pemahaman itu udah berbeda jauh. Oh nih, contoh Siapa yang ya. mengajarkan Kristen? Pertama kali. Kajianlah kita Iso. Siapa yang mengajarkan Kristen? Bukan uni. Saya baru Apa lagi dong? tonang kok uni. Oh, Itu kan untuk itu orang orang Minang. Orang itu. Iso ini anak Medan tapi anak Medannya nyasar dia. Saya Medan, bukan saya Medan. Oh. Bukan saya Medan. Jadi gini toh, contoh lah denom itu ada di Aduh, itu kamu- juga ada denom kamu sekarang berada ya kan, ada denom Syiah ya kan, beberapa denom juga ya ya. Nah sebenarnya denom itu kan Dulu, si A itu bukan denom. jadi yang mana langsung saja ke pokok pembahasan. Langsung ke pembahasan. Bang Genius, jangan salah, sebentar. Si A itu tetap tetap mengakui bahwa pencipta Tuhan langit dan bumi itu pencipta Allah. Allah. Jangan salah. Jangan salah. Jangan salah. Nah, itu. Si A itu begitu. Nah, iya nggak mengakui. Iman. Sebentar. Si A Sebentar. itu sama. Sebentar itu. Biar paham ya. Paham ya. Kenapa Islam Kenapa itu tidak Islam mau itu tidak mau mengakui mengakui itu adalah Islam? Karena mereka itu membenci keluarga dari baginda Rasulullah Nabi Muhammad. Gitu loh. Biar dulu itu berkulibas dengan Paulus ini. Jadi jangan katakan bahwa si A itu beda denom. Si A itu kalau kau tanya, siapa Tuhan? Allah. Tetap. Tetapi mereka membenci. Tapi membenci keluarga baginda Rasulullah. Mereka memaksa harusnya yang Mereka menjadi memaksa harusnya
Khalifah. Apa namanya? Itu harusnya Jadi khalifah itu harusnya Sayyidina harusnya Ali. dia mengharapkan itu. Harusnya dia mengharapkan Tapi itu. tidak terjadi. Tapi Gitu tidak loh. terjadi. Lanjut. Gitu loh. Sama si Iso Nah, aja lanjut. dulu. Kalian Sama jelaskan Iso dulu, aja Dok. dulu. Itu Kalian jelaskan hanya dulu. framing dia supaya mengalihkan pembicaraan. Dia mengatakan dia Kristen sejati. Saya mau tahu, apakah kamu tahu dari siapa itu pengajaran Kristen itu? Jangan-jangan nggak pernah baca Bibelnya nih. Iso, kalau kau bicara pakai dalil. Kau bilang aku sudah bicara sama Yesus. Mana ada Saya pakai dalil. Tentu saya Kau pakai bicara dalil. langsung. Kalau kamu baru mulai Islam, sebentar. Kalau kamu baru buka Bibel, kalau saya udah tutup Bibel. Nah, udah Baca error kan? dulu. Kalau kau baca aja belum, atau saya udah tutup Bibel. Sampai kapan Bibel itu harus terus kita baca. Oke, Ya, dan Pak. siapa pengajaran Kristen itu? Macet. Begini, kalau metode yang benar itu jangan Q&A. Karena aku nggak ada Siapa pengajaran Kristen? jangan pakai Q&A, ya. Dari siapa Jadi kalau pengajaran Kristen? kau pakai narasi, nanti narasi buat Dijawab dari siapa pengajaran Kristen? Dijawab. Kalau tahu, jawab tahu. Kau Kalau paham enggak, arti Kristen jawab nggak? Kau paham arti Kristen nggak? Hah? Tahu nggak arti Kristen? Dari siapa pengajaran Kristen? Arti Kristen itu pengikut Kristus. Nah, Kristen karena dia pengikut Kristus, artinya ikut Tuhan Yesus. dari siapa pengajaran Kristen pertama kali? Kristen itu bukan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. agama. Udahlah, soalnya aku malas kalau ngomong sama dia karena dia ngomong dari Gak sanggup dia. Bang Genius gak sanggup lah. Ada Bang Iso gak sanggup dia Bang Genius. Saya menengahi saja. Begini Bang Genius. Yang ditanyain sama Bang Iso itu sebenarnya masuk akal. Kristen ini Kristen ini ajaran dari siapa? Kalau Islam jelas, ya kan? Di dalam surat Di dalam surat At-Taubah dikatakan sesungguhnya agama yang dituju oleh Allah itu adalah agama Islam. Nah, dirujuk kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Begitu. Begitu. Nah, sekarang Kristen ajaran siapa? Bang Genius nggak jawab aja. Kalau tahu nggak? Oke, aku jawab ya. Saya cuma menengani. Silakan jadi. Oke, aku jawab ya. Ijen makai heran saya. Kristen itu, istilah Kristen itu ada di Alkitab kok. Istilah Kristen itu diawali dari artinya pengikut-pengikut Kristus. Itulah namanya akhirnya dinamakan Kristen. Sementara kalau kita yang ketahui di Indonesia inilah Kristen ini nama agama. Jadi agama itu buatan manusia. Tapi yang kita percayai bahwa kita adalah bukan hanya soal bicara agama yang buatan manusia, tapi bahwa kita adalah pengikut Kristus. Apa arti pengikut Kristus? Artinya mengikuti ajaran Kristus. Oke, kamu diam. Dalilnya di mana yang kamu katakan itu? Ada nggak datanya? Kalau nggak ada, Oke, aku buka dulu ya. ada tanya. Besar ini Bang dari Bima. Tombang. Gua ditanya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 10 detik. Saudara Iso, saudara juga tidak boleh menyalahkan Genius Man ini. Dia memang pengikut Yesus, tapi Yesus yang datang di Pulau Patmos, bukan yang datang dari Israel. Gitu Bang, lanjut. Betul. Yang tergantung di. Oke. Ya, betul. Ya, lanjut. Oke, shalom semua. Jadi di dalam kisah para rasul 11 ayat 26, di Antioquia lah murid itu untuk pertama kali disebut Kristen. Itu dalilnya. Selesai. Iya. Disebut Kristen, pengikut Kristus. Ya. Kristus yang mana? Kristus yang datang kepada Paulus, bukan Kristus yang datang kepada Bani Israel. Nah, lanjut. Itu sama. Beda, yang datang kepada Bani Israel itu anak manusia, yang datang kepada Paulus bukan manusia. Beda, lanjut. Betul. Oke. Kalau kalian mengatakan beda, sampaikan dalilnya. Dalilnya. Saya sampaikan, sorry Esnos, waktu saya singkat, hanya 3 jam di sini. Singkat per 3 jam. Jadi, saya sampaikan samamu, di dalam Lukas 2 nomor 11, pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat manusia yang diurapi Tuhan di kota Daud.
Paulus mengaku bukan dari manusia. Galatia 1:11-12, aku menerima Injil bukan dari manusia. Bukan manusia mengajarkan aku Injil, tetapi Yesus Kristus. Berarti yang lahir di kota Daud dengan yang datang kepada Paulus itu adalah Yesus yang berbeda. Dan lanjut. Oke, Lukas 2 ayat 11 itu, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Kristus itu apa? Sorry. Jangan kamu dilencengkan dengan Yesus yang datang itu. Tuhan di situ tidak ada tanda koma. Di situ Kristus. Kristus itu artinya apa? Manusia yang diurapi Tuhan. Dalam original teks tidak ada huruf tanda koma. Jadi yang benar adalah Kristus artinya manusia yang diurapi Tuhan di kota Daud. Lanjut. Oke, berarti protesnya karena katanya nggak ada huruf koma katanya. Oh bukan, yang lahir itu tidak mungkin Tuhan. Yang lahir itu manusia yang diurapi Tuhan. Itu yang betul. Lanjut. Oke, berarti dalilnya bahwa Tuhan tidak bisa lahir, betul? Oh iya pastilah. Oke. Yesaya 43 nomor 10. Engkaulah saksi-saksiku, tidak ada Tuhan yang dibentuk menjadi daging, menjadi kecap, menjadi sagu, menjadi tepung, menjadi apapun itu sebelum aku, dan tidak ada Tuhan yang dibentuk setelahku. Jadi yang dibentuk dalam Yohanes 1:14 menjadi daging itu bukan Tuhan Cahayu, itu adalah manusia ciptaan. Hilang suaranya. Apa internet aku atau apa? Enggak, Bang Zuma, Bang. Lo, Bang. Ya, hadir. Bang. Nah, merah, sinyalnya merah, sinyal gerunda merah. Sinyal gerunda merah. Diulangi lagi gerunda. Iya, silakan. Anda jenius kan, dampingi, ayo. Kita dampingi. Ya, oke, kita lanjutkan. Oke, lanjut. Istilah lahir, manusia lahir. Istilah lahir itu bagaimana bisa manusia lahir? Ada sperma, ada kandung telur. Nah, Yesus itu tidak lahir dari sperma. Kata siapa? Sehingga istilah lahirnya ini pun bukan lahirnya manusia. Kata siapa? Yesus tidak lahir dari sperma. Kata siapa? Karena Yesus tidak bercampur. Hei, Kan ada ayatnya. ada apakah dalilnya. Tuhan tidak mampu menciptakan sperma tanpa harus ada laki-laki? Jangan pindah-pindah. Jelas-jelas Saudara, dulu bahwa kalau Yesus Tuhan tidak mampu bercampur. menciptakan batu, tak ada susahnya bagi Tuhan menciptakan sperma lalu memasukkan ke dalam rahim seorang wanita bernama Maria. Percaya enggak Ya, Anda? tapi tidak ada itu. Tidak ada itu. Memang tidak Karena tertulis. Memang tidak tertulis. tertulisnya dikandung dari Roh Kudus, bukan dikandung melalui sperma. Tidak ada tulisan. Dalil kita pakai, dalil kita pakai. Oke. Kenapa Yesus itu dikatakan bahwa dia lahir dari Roh Kudus? Kenapa? Karena dia bukan lahir dari hasil persetubuhan. Makanya dikatakan rohnya itu adalah roh suci. Bukan dari sperma manusia, tapi dari roh suci. Bukan dari hasil persinahan sesuai dengan tuduhan Bani Israel. Makanya Yesus itu digelari sebagai manusia suci. Al-Quran surah Maryam ayat 19. Oke? Dan juga Kisah Para Rasul 4 nomor 30. Yesus disebut sebagai manusia yang suci. Kenapa suci? Karena dia tidak bukan dihasilkan dari persetubuhan, bukan zina sesuai dengan tuduhan Yahudi. Paham ya? Oke. Kita sepakati bahwa lahirnya Tuhan itu berbeda, tidak lahir dari persetubuhan. Tidak ada Tuhan lahir, Cak Ayu. Jangan memperbodoh diri. Jasad Anda sudah dewasa, otak Anda masih anak-anak kecil. Mana ada Tuhan dilahirkan? Tak ada Tuhan dilahirkan, tak ada. Jadi Tuhan itu bukan dilahirkan, karena kita sudah sepakati prinsip lahir harus ada terjadi persetubuhan atau ada pertemuan antara sperma Persetubuhan dengan beda kandung dengan telur. kelahiran. Banyak ayam yang bersetubuh tidak melahirkan tapi bertelur. Beda antara persetubuhan dengan kelahiran. Maria melahirkan, Bung. Maria melahirkan, berarti Yesus itu dilahirkan. Coba, Anda jenius bukan? Karena kita Ayo, bicara lanjut. manusia, kita jangan bicara ayam. Kita kan bicara manusia karena berbeda. Ayam itu bisa bertelur tanpa harus ada cowoknya. Nah, oleh Ya, karena telurnya itulah bisa kemudian bervariasi, itu beda. sebagai orang jenius, jangan Anda protes hal-hal yang harusnya menjadi kekuatan bagi argumentasi Anda. Maria melahirkan apa? Kita itu. Maria melahirkan apa? Apa yang ini lah? Maksudnya apa? Kalau kan otak Orang Maria jenius itu melahirkan siap dengan sebuah pertanyaan. Maria melahirkan manusia, bukan melahirkan tape singkong. Pahami itu.
Maka mustahil. Aku mau tanya Bang Zuma, Ya, silakan. apakah ada manusia yang lahir tanpa dari sperma selain Tuhan Yesus? Ada Sebutkan. Adam Adam kan diciptakan bukan dia lahir. dilahirkan dari bumi. Cara lahir, Adam kan nggak lahir. Dia dilahirkan oleh bumi. Begitu juga Hawa. Oke, Hawa aku lengkapi perkataannya. Adakah manusia lain yang lahir dari wanita, perempuan, tanpa pembuahan melalui sperma selain Tuhan Yesus Melkisedek? disebutkan? Melkisedek tak berayah tak beribu. Melkisedek disebut tidak berapa, tidak berbapak, tidak beribu, bukan berarti. Lebih hebat lagi dia. Lebih hebat lagi dia. Jangan samakan, kadang-kadang ini yang salah. RT6 sering memahami konteksnya berbeda. Kalimatnya apa, dimasukin ke konteks mana, itu yang sering kali yang terjadi. Oke, baik. Sekarang saya ingin tahu dari saudara. Ya, saya ingin tahu dari saudara. Apakah menurut saudara kitabnya orang Yahudi pernah menisbahkan tanda-tanda Tuhan akan dilahirkan oleh manusia? Ingat belum? Kitabnya Yahudi ini bicara kitab apa ya? Kitab Tanak. Gak ngerti juga. Salah satu inti dari kitab Tanak itu Anda baca dalam Yesaya 26 nomor 19. Coba arahkan otak Anda ke sana. Atau Yeremia 31 nomor 8. Sebab embun Tuhan adalah embun terang, dan bumi akan melahirkan arwah kembali. Bumi melahirkan. Oke? Jadi selesai kita di situ ya. Selesai kita di situ. Jadi yang Anda sembah yang namanya Yesus itu kita hargai. Al-Quran juga menghargai itu. Wa iyad'una illa syaitanan marida. Yang kamu sembah itu adalah setan yang durhaka dan tertutup. Kami hargai itu. Kristen menyembah Yesus, yang mana Yesus yang disembah Kristen adalah Yesus yang penyesat menurut Yesus di dalam Matius 24 nomor 4 nomor 5. Ayo lanjut, jangan macet Bang. Lanjut. Iya, aku coba menyelami ininya, statementnya. Silakan. Jadi kita karena gini, supaya kita jangan terlalu menjauh, kita bicara Alkitab, jangan bicara Tanak. Karena yang aku percaya kan Alkitab, bukan Tanak, bukan di luar itu. Kita bicara Alkitab aja. Apakah ayat Alkitab apa yang menurut Bang Zuma itu bertentangan ataupun tidak sesuai? Keluaran 20 nomor 3, jangan ada ilah lain di hadapanku. Jangan kau bikin ilah dari makhluk roh. Jangan kau bikin ilah dari manusia. Jangan, tidak boleh ada ilah lain di hadapan Tuhan. Tidak boleh. Akulah ilah, ilah langit, ilah bumi, dan ilah di antara keduanya. Tidak ada yang lain. Yesaya 45 nomor 6. Tidak boleh. Tidak ada ilah di sampingku, tidak ada ilah di depanku, tidak ada ilah di belakang. Akulah ilah satu-satunya. Tak boleh ada yang lain. Keluaran 20, jangan ada ilah lain. Kristen membuat ilah baru. Kristen itu punya ilah sendiri. Kenapa? Karena Kristen itu bukan agama samawi. Kristen bukan agama yang dibawa oleh para nabi. Kristen adalah ajaran paganisme yang dihasilkan dari perkawinan antara ajaran tauhid dengan ajaran trinitas. Ajaran politeisme. Menestoa. Dinikah, itu lahirlah agama Kristen Katolik. Lanjut. Oke, saya setuju jangan ada ilah lain, tapi ilah lain yang dimaksud adalah jangan ada Tuhan lain kecuali Tuhan yang kita percayai. Tuhan yang percaya adalah Tuhan yang berupa Bapa, Anak, dan Roh Kudus. 1 dalam keesaan dan 3 dalam kepribadian. Sekarang pertanyaannya Bang Zuma, siapa yang mengenalkan Tritunggal? Yang mengenalkan Tritunggal itu gereja. Oke, kalau gitu aku ganti pertanyaannya. Siapa yang mengenalkan istilah Bapa, Anak, dan Roh Kudus? Yesus mengajarkan Selesai sampai di situ. Sabar dulu saudara. Di mana Yesus pernah mengajarkan kalau dirinya adalah Tuhan, satu pribadi, satu hakikat dengan Tuhan? Ada? Nggak ada. Di mana Yesus pernah mengajarkan kemudian bahwasanya Roh Kudus itu satu hakikat dengan Tuhan? Tidak ada. Tak ada. Yesus justru mengatakan bahwasanya di dalam Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal itu mengenal Tuhan satu-satunya. Kalau satu-satunya, nggak boleh berbagi. Ada lagi yang satu, ada lagi junior, ada lagi senior. Itu tak ada. Sedangkan ketika Anda mengatakan pergilah
baptislah dalam nama Bapa, Bapa satu-satunya Tuhan, dalam nama Anak, Anak adalah utusan Tuhan, dalam nama Roh, Dia adalah perantara firman. Tidak ada masalah. Yang bermasalah kemudian ketika Anda menggunakan dalil palsu, dalil sisipan. 1 Yohanes 5 nomor 7, sebab ada 3 yang bersaksi di surga, yaitu Bapa, Anak, dan Roh, dan ketiganya adalah satu. Sama seperti di bumi, darah, roh, dan angin, tiga-tiganya adalah satu. Pertanyaan saya, benarkah darah dan air, benarkah roh dan darah itu adalah satu? Enggak kan? Beda kan? Maka data sisipan ini yang dijadikan oleh Kristen Katolik untuk menjadikan Tuhan itu menjadi 3 pribadi, bukan merujuk kepada Tuhannya Yahudi, tapi merujuk kepada Tuhannya nenek moyang mereka, yaitu penyembah Hercules. Oke, terima kasih. Aku sampaikan jawaban aku. Silakan. Tadi disampaikan bahwa pernahkah Yesus mengatakan dirinya Tuhan. Nih, sekarang gini, siapa di sini manusia? Di sini ada Itoku, Ito Norma. Apakah Ito Norma pernah berkata saya ini manusia? Tidak pernah. Bang, Norma. Karena yang Nora, oke, sorry, karena mata aku belum pakai kacamata. Karena Ito Nora ini nggak pernah berkata dirinya saya manusia. Orang lain yang mengetahui dia seorang manusia. Dan orang lain yang mengetahui dia seorang Tuhan. Dari pernyataan muridnya mengatakan bahwa dia adalah Tuhan. Tidak ada itu. Anda berbohong, Anda berdusta. Yohanes 17 dalilnya. Jelaskan dulu, saya jelaskan. Yohanes 20 ayat 28 sampai 29 dikatakan. Ayat 28 dikatakan Thomas menjawab, "Ya, Tuhanku dan Allahku." Kemudian di ayat 29-nya Yesus mengkonfirmasi. Kata Yesus padanya, "Karena engkau telah melihat, baru engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya bahwa Dia adalah Tuhan dan Allah." Saudara, itu tak nyambung itu, saudara. Kalau hanya gara-gara kaget, ya, saya pada saat kemudian di Jakarta kemarin, saya belah buah durian. Ya kan? Saya makan isinya. Baik bijinya saya buang. Tiba-tiba bom datang telan batunya. Saya kata, ya Allah ya Tuhanku, bom jadi Tuhanku, gitu maksudnya. Sedangkan Thomas pada saat itu takjub dengan lubang yang ada di lambungnya. Thomas kaget. Ya, bukan berarti yang di depannya ini adalah Tuhan. Ketika ada orang kaget menyebut nama Tuhan, apakah yang dilihat itu Tuhan? Enggak dong. Jangan sepici itu. Yesus mengatakan kemudian, sabar dulu. Yesus mengatakan di dalam kitab Anda sendiri, Yohanes 5 nomor 37, Bapa yang mengutus aku tidak ada yang bisa melihatnya, tidak pernah Anda melihatnya, dan tidak pernah Anda mendengarkan suaranya. Berarti yang dilihat ini apa? Yang dilihat ini bukan Tuhan. Sesederhana itu. Makanya ketika muridnya bertanya, Filipus, sudah sekian lama engkau bersama dengan aku. Engkau bertanya, tunjukkanlah Bapa itu. Barang siapa yang melihat aku, dia sudah melihat Bapa. Kenapa demikian? Karena aku adalah utusan Bapa. Yohanes 8 nomor 29. Bapa menyertai aku. Dia tidak membiarkan aku seorang diri. Disebabkan karena aku senantiasa melakukan apa yang berkenan terhadap Bapa. Jadi siapa yang melihat aku, sama melihat Bapa. Karena aku melakukan pekerjaan-pekerjaan yang diperintahkan Bapa untuk aku lakukan. Aku berkata sesuai dengan apa yang diperintahkan untuk aku katakan. Jadi siapa yang melihat aku, sama melihat Bapa. Bukan berarti Yesus itu adalah Bapa. Oke, aku jawab ya Bang Zuma. Silakan. Bang Zuma bilang bahwa perkataan Thomas itu cuma perkataan kaget atau atau aduh atau heran atau kaget. Kalau bicara kan kita harus pakai dalil ya. Jadi jangan nakli aja, aklinya ada. Adakah perkataan lain di Alkitab yang berarti kaget itu dengan kalimat ya Tuhanku dan Allahku? Tidak ada. Itu satu. Anda junius. Kalau itu yang Anda jadikan kalau itu yang Anda jadikan sandaran, berarti Yesus itu hantu. Kenapa? Coba Anda lihat dalam Lukas 24 nomor 37. Tiba-tiba saja di 36-nya Yesus berkata apa? Shalom alaihim, Islam atas kalian semua, keselamatan atas kalian semua, damai sejahtera atas kalian semua.
Apa yang terjadi terhadap muridnya? Mereka kaget dan ketakutan sebab mengira melihat hantu. Berarti Yesus hantu dong. Kalau itu yang Anda jadikan sebagai sandaran. Sedangkan orang Yahudi mana yang pernah kemudian dicuci otaknya oleh Paulus dengan mengatakan bahwasanya Tuhan dilahirkan, Tuhan menjadi manusia, Tuhan menjadi mayat, Tuhan mati, dikubur. Itu nggak ada. Pemahaman saudara menganggap pernyataan Thomas itu Yesus Tuhan, karena Anda adalah Kristen, penyembah makhluk roh yang datang mengaku sebagai Yesus, sehingga Anda menyambung-nyambungkan dengan keadaan Yesus ketika datang kepada murid-muridnya. Bung, untuk menutupi pernyataan saudara, coba Anda baca Yohanes 17 nomor 8. Segala firman yang engkau berikan kepadaku, wahai Tuhanku, telah aku sampaikan kepada mereka murid-muridku, termasuk juga kemudian Thomas. Dan Thomas telah menerimanya, dan Thomas percaya dengan pasti bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Thomas percaya kalau Yesus utusan Tuhan. Menurut siapa? Menurut Yesus. Dalilnya mana? Yohanes 17 nomor 8. Kristen muncul belakangan. Thomas menganggap Yesus Tuhan loh. Yesus mengatakan, Thomas mengakui dengan benar dan percaya Thomas bahwa aku ini adalah utusan Tuhan. Kristen muncul, Thomas percaya Yesus Tuhan loh. Ayo, yang mana yang betul? Yesus atau Anda? Mana yang betul? Oke Bang Juma, kami bisa menjelaskan peristiwa Thomas ini dari awal sampai akhir versi kami. Aku mau dengar juga dari versi Bang Zuma, tapi dari versi aku dulu. Dari versi aku secara singkat dikatakan bahwa murid-murid Yesus sedang berkumpul, mereka penuh ketakutan setelah Tuhan Yesus disalibkan. Kemudian itu ruangan tertutup, tidak ada pintu terbuka terkunci. Tiba-tiba Tuhan Yesus hadir, kaget mereka. Sebelum itu Thomas berkata dulu bahwa Tuhan Yesus tidak mungkin bangkit kembali, dia sudah mati. Sementara murid yang lain percaya bahwa dia akan bangkit. Kemudian tiba-tiba Tuhan Yesus muncul di antara mereka dan kaget. Terus kemudian Tuhan Yesus berkata, cucukkanlah tanganmu di lambungmu dan percayalah. Kemudian baru Thomas percaya dan berkata, ya Tuhanku dan Allah. Ini sebuah peristiwa yang bukan kaget. Ini sebuah peristiwa yang sangat-sangat di luar nalar manusia. Karena orang yang sudah mati bisa muncul, ada lambungnya sudah tertusuk, dan kemudian dia mengatakan Tuhanku dan Allahku. Bukan sebuah peristiwa yang kaget, ini peristiwa yang sangat-sangat di luar nalar manusia. Bagaimana Islam menjelaskan peristiwa itu seperti saya menjelaskan? Silakan. Oke, baik, saudara. Anda baca Yohanes dan juga Matius bab 12. Matius 12 jelas menerangkan bahwa angkatan jahat minta tanda, dan tidak akan diberikan satu tanda apapun kepada angkatan jahat kecuali keluar dari kubur pada hari ketiga. Matius 12 nomor 38 sampai nomor 40. Baca dulu itu, dalami dulu itu. Angkatan jahat diberikan satu tanda, dan tidak akan diberikan satu tanda apapun kecuali anak manusia keluar dari kubur pada hari ketiga. Dalil, bukan asumsi iman. Bagaimana bisa menaklinya secara nalar? Tunggu, sabar. Sabar. Kalau itu sederhana, Bung. Anda baca Lukas 14 nomor 50. Semua murid lari tunggang langgang meninggalkan Yesus. Tak ada murid yang melihat Yesus ditangkap, tak ada murid yang melihat Yesus itu disalib, tak ada murid yang melihat Yesus itu dikuburkan. Sabar. Tenang. Saya akan jelaskan itu. Dan ingat, Yesus berkata di dalam Matius 28. Matius 24. Coba, apa yang dikatakan oleh Yesus dalam Matius 24 nomor 24? Mesias palsu, Yesus palsu akan datang dan menyesatkan orang-orang pilihan juga. Siapa orang-orang pilihan? Yohanes 6 nomor 70. Bukankah aku yang milih engkau yang 12 orang? 12 orang ini adalah orang pilihan. Orang pilihan juga akan disesatkan. Jadi yang datang tiba-tiba pada saat keluar dari kubur itu sudah bukan Yesus asli. Lihatlah tanganku, lihatlah kakiku, rabalah aku, inilah aku. Adakah di antaramu yang punya makanan, dikasih ikan goreng, dikasih madu, itu bukan Yesus.
Ingat Yohanes 12 nomor 31, Yesus berkata apa? Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar dari gua. Yang keluar dari gua yang dibuat oleh Yusuf Arimatea, siapa? Pengganti Yesus yang masuk ke dalam kubur. Yang ditemui Maria berupa malaikat itu siapa? Itu adalah iblis. Yang datang dalam rupa lain selain Yesus itu siapa? Itu adalah iblis. Ingat kata Yesus, Lukas 21:8. Waspadalah kepada penyesat yang banyak yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Yesus. Waktunya sudah dekat, jangan kau percaya. Jadi yang makan ikan goreng, saya simpulkan, yang minum madu, yang dicocok lambungnya, yang muncul tiba-tiba, itu bukan Yesus anak Maria, tapi Yesus serangkaian dengan cerita yang datang di Pulau Patmos, yang datang kepada Ananias dan juga yang datang kepada Paulus. Itu bukanlah Yesus lagi. Apa buktinya? Mari saya buktikan. Yesus berkata di dalam Yohanes 14 nomor 30, tidak lama lagi aku akan berkata-kata denganmu. Kenapa demikian? Sebab penguasa dunia telah datang. Siapa penguasa dunia itu? Iblis. Dan iblis sedikit pun tidak berkuasa atas diriku. Penguasa dunia. Lihat orang yang keluar dari kubur di dalam Matius 28 nomor 18. Apa katanya? Kepadamu telah diberi kuasa di dunia. Pergilah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Itu bukan Yesus anak Maria. Coba Anda lihat di dalam Lukas 4, Bung. Ketika Yesus dicobai oleh iblis, Yesus, ya paman, sembahlah aku, wahai Yesus. Aku jika kau sembah, dunia dan bumi akan aku berikan kepadamu. Aku telah diberikan kuasa dan juga diberikan kemuliaan di dunia ini. Dan aku berkuasa untuk memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Tapi Yesus tidak terpengaruh. Yesus tidak tergiur, Bung. Yesus tidak berhasil dicobai oleh iblis. Baca nomor 13 yang di dalam Lukas 4. Iblis mundur dari mencobai Yesus dan iblis menunggu waktu yang tepat. Iblis mundur sementara mengintai saat mana kemudian iblis kemudian beraksi. Pada saat Yesus dikhianati, Yesus diselamatkan ke langit. Yang disalib itu adalah penggantinya. Itulah detik-detik iblis kemudian menggantikan peran dari Yesus anak Maria. Jadi yang dikubur, silakan. Oke, Bang Zuma bilang bahwa yang ditemui Thomas dan murid-muridnya itu adalah bukan Yesus tetapi iblis. Tapi begini Bang Zuma, pada saat kita membaca dalil, kita harus mempercayai apa tulisan di dalam dalil tersebut. Tulisannya Yesus, bukan iblis. Jadi kalau sudah pakai nalar bahwa itu walaupun tertulis Yesus tapi maksudnya bukan Yesus, itu udah di luar dari yang tertulis. Kalau kita percaya sesuatu, kita patahkan dengan bukan mempunyai konsep baru atau menyalahkan konsep yang sudah ada atau yang tertulis. Apa yang tertulis adalah tertulis, percayai dulu yang tertulis, baru sesuaikan konteksnya, itulah baru namanya mempelajari firman. Kalau kita beda arti, oh ini bukan Yesus lagi tapi iblis, itu udah pakai nalar, udah pakai nakli, lagi. Oke, saudara, thank you. Yesus berkata, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Pertanyaan saya, apakah Anda percaya tulisan ini bahwa menurut Yesus akan datang orang yang bukan Yesus mengaku Yesus? Jawab dulu. Percaya. Berarti ada orang yang datang mengaku-ngaku akulah Yesus. Betul? Bukan mengaku akulah Yesus, mengaku akulah juru selamat. Kita bicara bukan nama bisa banyak. Sekarang nama Yesus banyak, nama Yesus banyak. Yang Anda gaungkan tadi, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku. Namaku siapa? Yesus. Berarti orang itu datang dengan memakai nama Yesus. Ini tertulis, nakli katamu kan? Tertulis di dalam kitab saudara. Lukas 21 nomor 8, coba Anda lirik di sana. Apa yang dikatakan oleh Yesus? Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Yesus. Waktunya sudah dekat, jangan kau percaya. Berarti ada penyesat yang datang dengan memakai nama Yesus, ngaku Yesus. Itu dalil.
Aku jawab, kita bicara dalil. Kita bicara apa yang tertulis. Tertulisnya bukan Yesus, karena nama Yesus itu banyak. Tertulisnya Mesias. Mesias itu ada artinya yang diurapi, ya. Jadi kalau dikatakan di situ di dalam ayat tersebut jelas-jelas aku dengan memakai namaku, akulah dia, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kemudian berkata bahwa akulah Mesias. Jadi dia adalah Mesias. Ya, berarti oknum yang datang ini mengaku Mesias. Coba Anda lihat di dalam Galatia 1 nomor 11 nomor 12. Aku menerima Injil bukan dari manusia, tetapi dari Mesias, Kristus Yesus. Baca. Yesus manusia. Paulus menerima bukan dari manusia. Berarti bukan dari Yesus. Tapi makhluk ini mengaku Yesus. Berarti tergenapi yang dinubuatkan oleh Yesus. Waspadalah kepada penyesat. Penyesat itu apa dalam bahasa Yunaninya? Planos, pembohong, iblis, evil. Itu jelas itu. Jadi kalau Anda mengatakan saya menyembah Yesus, oke, sah-sah saja. Karena memang ada penyembah Yesus, ada penyembah iblis. Coba Anda lihat ketika ada upaya orang Yahudi membunuh Yesus dalam Yohanes 8. Apa yang dikatakan oleh Yesus? Jika firmanku ada di dalam dirimu, akan berusaha. Hilang suaranya apa internet aku ya? Hilang suaranya Bang Sumah, hilang suaranya. Yang mau membunuh Yesus adalah anak-anak iblis. Yang mengimani pembunuhan Yesus adalah anak-anak iblis. Berarti yang Anda sembah adalah iblis. Makanya di dalam Matius 7 nomor 22 nomor 23, sang penyembah iblis ini datang kemudian kepada Yesus. Yesus, ya Paman, bukankah kami bernubuat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu, bermujizat pakai namamu? Apa kata Yesus? Kaget dia. Sungguh kalian itu penyesat. Aku tidak mengenal kalian. Enyahlah daripadaku. Loh, kenapa bisa? Karena selama ini Kristen mengharap yang mereka sebut Yesus itu adalah anak Maria yang datang di tengah-tengah Bani Israel. Tapi ternyata Yesus yang kalian ikuti adalah Yesus yang dinubuatkan oleh Yesus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Itulah yang kalian sembah. Maka ketika Anda bertemu dengan Yesus yang asli, Yesus mengatakan apa? Aku tidak mengenal kalian loh. Padahal kurang apa lagi gereja? Kurang apa lagi pendeta pastor? Mereka sudah mengusir setan. Mereka bermujizat. Mereka bisa mengobati orang. Mereka bisa mengusir jin-jin roh jahat. Kurang apa lagi? Tapi apa intinya? Diusir. Apa sebabnya? Karena mereka menyembah Yesus palsu yang mereka jadikan suatu kebanggaan. Iblis tertawa terkekeh ketika melihat orang murtad. Ketika mereka melihat orang mualaf, iblisnya menangis, kurang pengikut. Ketika murtad, iblisnya tertawa, bertambah pengikut. Terang itu, Matius 7:22 nomor 23. Tidak ada orang Kristen yang mampu sampai level itu mengusir setan dan bermujizat kalau dia tidak sehari-hari menyembah Yesus, menisbahkan dirinya imannya kepada Yesus, siang malam Yesus, pagi Yesus, semuanya Yesus. Tapi ternyata Yesus di situ adalah Yesus KW. Kaget orang Kristen pada masa itu. Loh kok bisa? Bukankah kami bernubuat pakai namamu dulu? Bermujizat pakai namamu juga, bahkan mengusir setan pakai namamu. Apa kata Yesus? Pada saat itulah aku akan berterus terang kepada mereka. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kalian akan protes. Kenapa bisa Yesus? Kami melakukan ini. Hei saudara, kamu punya Bible di dalam Matius 7 nomor 15 kan sudah jelas di situ tertulis. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan yang menyamar seperti domba, padahal mereka ada serigala buas. Dari buah pengajaran nabi palsu itu bisa kamu lihat. Dari buah, dari ajarannya. Pertama, memanggil aku Tuhan, bernubuat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku, bermujizat pakai namaku. 4 item ini adalah tanda buah dari pengajaran nabi palsu. Dan kamu bacakan Bible itu, dan kamu sadarkan tentang itu, kenapa kamu masih menjadi Kristen?
Makanya daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Itu endingnya dari semua yang kalian lakukan sebagai Kristen di muka bumi ini. Silakan. Jawabannya Bang Zuma pertama, karena Yesus tidak pernah mengatakan bahwa dia adalah pembawa kejahatan. Yesus sendiri tidak pernah mengatakan bahwa dia adalah iblis. Yesus sendiri tidak mengatakan bahwa dia adalah palsu. Bang Zuma membaca Matius 7 ayat 21, 23. 21, 23 ini menjelaskan secara lengkap seperti ini. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam surga. Karena seperti contohnya sahabat kita Esau ini menyebut nama Tuhan, Tuhan, tapi dia belum tentu masuk surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, mengadakan banyak mujizat demi namamu? Itu siapa? Pada waktu aku akan terus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, menyala daripada kamu sekalian membuat kejahatan. Jadi begini, Tuhan berbicara hati, Yesus berbicara hati. Banyak orang mulutnya A, hatinya B. Banyak orang bilang saya anak Tuhan, seperti orang Yesus mengaku anak Tuhan, mengaku Kristen. Orang-orang seperti inilah yang dimaksud Yesus supaya orang-orang ada Denok seperti yang tadi Onora tanyakan. Mengapa ada Denok? Karena ada orang-orang seperti ini pun sudah dinubuatkan oleh Tuhan Yesus. Demikian Bang Zuma. Oke, baik. Saya tertarik dan saya terenyuh. Anda mengatakan apa? Yesus tidak membawa kejahatan. Subhanallah. Yesus orang suci. Masya Allah. Yesus bukan pendosa. Dengan kata lain, ketika dia bukan membawa kejahatan, ketika dia membawa sebagai juru selamat, ketika dia orang suci, dia orang baik, dia orang benar, maka haram hukumnya Yesus disalib. Masih pakai strategi ya kalau saya belum selesai. Haram hukumnya Yesus disalibkan karena dia adalah orang benar, dia adalah orang suci. Sedangkan yang disalib itu adalah orang yang dikutuk oleh Tuhan. Siapa yang dikutuk oleh Tuhan? Sudah pasti bukan Yesus. Karena bukan Yesuslah yang disalibkan, maka Yesus kemudian memberikan tanda Yunus. Tanda Yunus akan diberikan kepada angkatan jahat, yaitu 3 hari bangkit dari kubur. Kenapa? Karena yang disalib itu bukanlah Nabi Isa, bukan Yesus. Dia orang suci. Apa dasarnya kemudian Yesus itu dibunuh? Sedangkan di dalam kitabnya orang Yahudi mengatakan, Keluaran 23 nomor 7 nomor 8, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah, jangan kau bunuh orang yang benar.